Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari salamnya aja kita pengen ada praktek ya, yaitu praktek untuk tadi kata beliau ya, menata pikiran seperti itu ya, mengelola emosi. Jadi nanti juga kita akan bahas ya. Maka jawab salamnya semuanya kompak ya dengan tersenyum. Caranya gimana, Ustaz? Caranya yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, silakan yang bisa menyalakan video boleh ya, yang nggak bisa juga bisa langsung praktek di sana. Oke, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta tolong jawabnya jangan waalaikum. Kum mingkem ya, itu waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke ya. Nah, kalau yang bagi ada yang non muslim nanti boleh misalkan ketemu dengan temannya, saudaranya walaupun lagi karantina gitu ya. Misalkan video call gitu ya, ucapkan aja suci, Fuji. Nah, itu ya. Supaya apa? Simetris tersenyumnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri itu ya. Nah, teman-teman sekalian ya, saya akan menampilkan ya 2 materi sore hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama yaitu Quranic Immunity, yang kedua yaitu alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 26 ya pasien. Hari ini nambah 4 orang yang kita lagi dampingi lah seperti itu ya. Mungkin mereka juga bisa diberikan izin oleh Allah untuk sembuh gitu ya. Alhamdulillah 22, hari ini nambah 4. Ini mudah-mudahan kita tinggal tunggu ya. Yang 22 itu sudah non reaktif dan hari ini sudah sehat kembali. Nah, pakai apa Ustaz? Pakai yang pertama tadi dari Bu Siti Nur Afia, kita acungi jempol ya. Yang kedua karena kita muslim teman-teman sekalian ya. Subhanallah ya. Saya coba awali dulu ya dari penyemangat dulu buat kita semua. Jadi kalau di surat At-Tin itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberitahu kepada kita semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk kita semua itu udah sempurna. Ya, udah luar biasa Allah udah ciptakan pada kita. Di antaranya mohon dicatat ya, kebetulan nanti slide-nya baru pertengahan aja saya tampilkan. Unsur di dalam tubuh kita itu ada 4 teman-teman. Ya, yang disebut sempurna tadi sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu 4. 1 body, 1 apa? Ya, kita percepat aja. Body, tubuh ya. 2 mind. Mind, kalau tadi disebut Ustadzah yaitu otak, brain itu sebagai hardware-nya. Software-nya itu mind. Yang ketiga teman-teman sekalian itu ada soul. Apa itu? Jiwa. Nah, sore hari ini kita pengen mengajak naik ya, levelnya naik sedikit lagi. Yaitu apa? Keempat spiritual. Teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu ya, sahabat NLSQ, sahabat IAC itu ya, yang luar biasa ya. Ini kita dimodalin ini manusia ini 4. Body, mind, soul, and spirit. Kita akan bagi ya. Teman-teman saya coba menguatkan dari materi yang disampaikan beliau tadi Ustazah ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi disebut ketidakseimbangan alam dan pikiran. Gitu ya. Kenapa? Einstein memang bilang ya, di dunia ini tuh ada 2 yang luar biasa tidak terbatas. Yang pertama itu alam semesta sendiri, ya, ala-alamin, ya, alam semesta ini. Yang kedua yaitu otak atau pikiran. Bahkan sekelas Einstein dan kalau Indonesia adalah Profesor Habibie itu baru 10% otaknya yang dioptimalkan. Jadi teman-teman sekalian, ya luar biasa, 10% aja udah maslahat buat manusia. Ya, makanya dalam kami di NLSQ itu yang kita sebut dengan neuro. Ya, oke silahkan yang mohon izin boleh nanti bisa menyimak di rekaman. Itu yang kita sebut dengan neuro. Tadi yang diceritakan oleh Ustazah ya, mulai dari respon, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, betul tadi yang disebut beliau yaitu NLP. Itu hanya bagian dari neuro saja, terkecil yaitu neuro-linguistic programming. Tapi teman-teman sekalian ya luar biasa. Belakangan ini ya semuanya pada concern yaitu apa? Neuroscience. Apa sih neuroscience itu? Ilmu yang mempelajari tentang dahsyatnya otak. Teman-teman sekalian ya, manusia tadi dimodalin 4. Dan kita ya dari 4 itu bisa membuat 2 di dunia ini kalau mau ya tadi khairun nas anfa'um linnas. Apa yang bisa dibikin oleh manusia? 2 hal. 1, melakukan pencerahan yaitu dengan nurani. Berarti dengan ilmu. Al ilmu nurun, cahaya. Dia melakukan pencerahan. Ya, itu saja kalau kata Dr. Hawking itu sudah
di apa namanya, di apa itu istilahnya, getaran ya atau gelombang sekitar 900 ke atas. Ya, tadi yang disebutkan ya, nanti saya akan tampilkan, tenang aja literaturnya ya. Tadi kalau disebutkan sama Ustazah tadi ya, itu bagaimana kemudian di situ ada semacam apa namanya, pasrah. Ya, itu juga disebut oleh Hawking. Tapi teman-teman sekalian, yang kita juga bisa perbuat oleh manusia ini yaitu apa? Peradaban. Teman-teman sekalian, peradaban ini bisa dicetak yaitu dengan spiritual. Makanya tadi kembali ke 4 unsur kita, yaitu body, tubuh nih yang luar biasa. Yang habis ini saya akan tampilkan, yang tadi disebut sama Ustazah, kok ada sistem imun gitu ya. Kok ada darah, ada sel. Di dalam tubuh kita ini, sel, jaringan, sistem jaringan itu kan, organ, sistem organ, dan satu tubuh ini. Teman-teman sekalian, Masya Allah ya, luar biasa. Oke ya, saya akan lanjutkan. Ya, kemudian ketika manusia itu mau membuat satu pencerahan, yang kedua yaitu peradaban, berarti modalnya satu, nurani, ya, dan kemudian yang kedua yaitu apa? Spiritual. Walaupun modal kita itu sebetulnya ya, selain ini tadi kalau kita bisa menyampaikan membuat satu pencerahan dan peradaban, di dalam diri kita itu ada 3, yaitu nalari, nurani, dan nalari. Yaitu apa? Naluri ya. Naluri itu kita akan kaji nanti di neuro, di otak itu ada. Naluri apa? Contoh, di dalam otak reptil itu sama, kita nanti mempertahankan diri itu ya, pengen makan, pengen sehat, pengen hidup terus itu kan. Ya itu pengen kaya, pengen bisa berkembang biak itu ya, itu di otak reptil. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu kita punya naluri. Selain itu kita punya nalari, ya kita nalar, memikirkan gitu ya. Itu sudah mulai memikirkan, itu getarannya di 400 ya, di sekitar itu, memahami, menggunakan apa? Prefrontal or cortex di bagian otak bagian depan. Ya, itu di situ kecerdasan yang membedakan manusia dengan binatang, yaitu di bagian otak manusia ada bagian korteks. Tapi tidak cukup itu teman-teman sekalian ya. Di bagian otak kita juga ada GPS ya, good position sinyal. Jadi sinyal Tuhan yang tadi disebut apa namanya, spiritual itu. Teman-teman sekalian ya, ini sebagai mukadimah dulu supaya mengantarkan, ini maksudnya Ustadz ngomong kayak gimana sih? Saya akan sharing ya. Saya share screen dulu ya. Oke, mudah-mudahan cukup insya Allah ya. Kita bisa tanya jawab nanti. Kalau nanti nggak cukup ya, teman-teman bisa mengambil di YouTube-nya NLSQ Indonesia tentang Quranic resolusi Qurani ya, tentang resolusi Quran. Oke, mana ya? Nah, di dalam di video resolusi Quran itu sudah dibahas juga. Tapi sore hari ini karena kita ada kolaborasi, jadi penting untuk kemudian ada semacam apa namanya, sinkronisasi ya. Tadi yang diceritakan Ustazah itu ya, pakai apa namanya, praktik pernafasan. Nah, kalau ini di forum ini Muslim semuanya, kita akan ceritakan seperti apa ya Quranic immunity itu. Oke, ini mulai dari kalau tadi disetelkan video berita ya, awal dari corona. Nah, sekarang saya mau ambil juga fakta-fakta di lapangan ya, tentang bagaimana kemudian corona ini ya. Oke. Baik, Al-Quran dan imunitas tubuh, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Wabah corona yang masih berlangsung sampai dengan saat ini harus dihadapi antara lain dengan memperkuat imunitas tubuh. Betul apa betul? Betul ya. Silahkan sambil dijawab gitu ya, supaya saya nanti bisa nggak ngantuk ya, karena nggak ada yang nggak jawab biasanya ngantuk ya. Oke teman-teman sekalian, harus dihadapi dengan diantaranya satu, memperkuat imunitas tubuh. Nah, daya tahan tubuh antara lain dapat diperoleh dengan cara Al-Quran. Kok bisa sih gitu ya? Ini nggak apa-apa, pertanyaan itu dulu ya. Setelah ya teman-teman sekalian ya, banyak yang kemudian apa namanya menyarankan, dan ini ikhtiar aja, yaitu apa? Dengan makanan, minuman, dan vitamin. Tapi teman-teman sekalian ya, ini fakta penelitian luar biasa. Al-Quran bisa meningkatkan imunitas tubuh. Percayakah kita? Kita akan lihat ya. Oke. Teman-teman sekalian, dalam suatu konferensi kedokteran di Kairo, Mesir, Dr. Ahmad Al-Qodi menyatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan jiwa. Oke.
Paham ya? 4 bagian unsur kita. Ini unsur yang keberapa jiwa ini? 3 tadi ya, soul tadi ya. Oke, kita akan lihat kenapa Al-Quran itu memberikan ketenangan jiwa. Jawabannya adalah Al-Quran, karena Al-Quran apa? Kalamullah dia apa tuh? Kalau perkataan Allah kan, spiritual apa? Nilai-nilai ketuhanan, fitrah, ketauhidan. Sangat dekat sekali, tinggal naik satu level. Ya, yaitu di situ ada mahabbah. Nanti kalau di buku kami kita akan bahas tentang mahabbah. Oke, saya lanjutkan dulu. Kondisi ini menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Kalau beliau sebut tadi Ustazah Siti, yaitu sebut self healing. Kalau di sini teman-teman sekalian kita kuatkan lagi. Begitu self healing, mencari kesembuhan dari dalam diri sendiri. Diri kita ini kan milik Allah. Berarti mencari kesembuhan kepada Allah melalui kalamullah, perkataannya Allah. Cepat lagi. Ya, orang umum saja nanti kita akan lihat ya. Orang umum saja ya yang pakai Al-Qur'an atau ajaran Islam, itu dia bisa cerdas. Ya, contoh misalkan ketika Pak Habibie kuliah di Jerman ya, dalam satu cerita yang kami baca, ya redaksinya menyebutkan Pak Habibie itu tanya kepada orang Yahudi, kenapa sih kok bisa kau juara 1 terus gitu ya. Nah kemudian dijawab sama orang Yahudi, ya aku pakai saran-saran dari agamamu, kok kamu nggak pakai? Lu kok bisa? Apa sih? Nah diantaranya dijawab sama orang Yahudi itu, aku pakai aturan atau pedoman dari Al-Quran, yaitu apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa iya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nek kamu mau juara 1, kalau kamu mau juara 1, udah kamu bangun malam. Aku orang Yahudi karena nggak sholat persis kamu, aku juga bangun malam. Aku bersih-bersih, habis itu belajar, makanya juara 1. Begitu dipraktekkan Pak Abi, apa yang terjadi di kisah yang saya baca, beliau langsung nyalip orang Yahudi. Nah, di sini makanya Al-Quran memberitahu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, ya kepada Al-Quran. Yakni apa? Wala tahinu wala tahzan. Ngapain kau bersedih? Ngapain kau khawatir? Ngapain kau galau? Ngapain kau baper? Kalau engkau in kuntum mu'minin, a'launa, kau itu tinggi dan kau adalah orang-orang yang seharusnya punya iman, punya keyakinan, ya, punya ketauhidan, yakin kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, kondisi ini menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Ya, tadi disebut sama Ustazah ya, begitu penyakit datang karena sistem imun kita ya, dan juga sistem kekebalan tubuh, maka kita demam. Tapi itu sebetulnya untuk menyerang serangan penyakit tadi atau virus ya atau bakteri yang masuk yang sebetulnya dia asing. Makanya dahsyat itu. Ya. Teman-teman sekalian, ini sebelum saya lanjutkan, hormon saja. Ya, kalau kita berbicara di dalam tubuh kita ini kan ada darah, ada selnya ya yang berupa jaringannya, dan juga ada apa? Hormon. Ya, sebagai bagian dari metabolisme. Itu hormon aja di kita itu udah dikasih. Satu aja saya sebut, yaitu hormon endorfin. Ya, ketika Muhammad Ali patah rusuknya, tapi dia bilang apa? Aku harus meneruskan, aku harus menang gitu kan. Nah, kalau ibarat orang corona itu aku harus sembuh. Aku masih bisa, ini aku sayang banget nih anak-anak nih kalau nggak aku temani, suami kalau nggak aku temani. Nah itu hormonnya aktif endorfin. Apa yang terjadi? Nggak kerasa yang sakit. Ya, baru aja tadi sore saya tuh di telepon ya, 4 yang baru pasien ini. Begitu suaminya dinyatakan swabnya positif, si istri disuruh swab sama suami. Apa kata istri? Aku nggak usah swab-swaban. Aku insya Allah sehat dan aku akan dampingi. Engkau isolasi aja mandiri di rumah. Begitu suami langsung naik dia, ya. Kalau tadi body mind pikirannya bagus, kemudian dia udah ada soulnya, jiwanya kan tenang karena ditemani istri. Naik dia ke tingkat spirit. Allah baiti jannati gitu kan. Naik ke tingkat spirit, dia ketahui kita. Ya di situ ada tawakal. Nah, kita akan bahas nanti. Kemudian teman-teman sekalian, ahli penyakit jantung dan direktur lembaga pendidikan dan penelitian kedokteran Islam di Amerika menyampaikan hal tersebut setelah mengadakan riset lapangan. Ada 210 pasien sukarela selama 48 kali pengobatan yang dibarengi dengan pembacaan Al-Quran atau memperdengarkannya. Hasilnya 77% dari sampel acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim. Allah. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bukan hanya untuk muslim, untuk manusia. Siapa yang mau cerdas, ya, mau sehat, mau bahagia, pakailah Al-Quran. Ya, ini non-muslim ya diteliti juga. Kenapa? Akhirnya apa? Menampakkan adanya gejala pengenduran syaraf yang tegang dan selanjutnya ini menimbulkan ketenangan jiwa.
Teman-teman sekalian, di dalam otak kita itu ada listrik. Ini juga yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Ya, ada sinyal listrik seperti ada saklar-saklar. Dan saklar itu akan hidup. Ayo, siapa yang mau nebak? Kira-kira dihidupkan pakai apa? Di antaranya penelitian ini menyebutkan pakai Al-Quran. Karena Al-Quran juga mengandung gelombang elektromagnetik sebagaimana satu jurnal di Malaysia. Ya, Neuroquran. Itu Quran kalau begitu masuk ke otak, itu bisa bikin orang cerdas, orang sehat, orang bahagia, orang tenang. Masya Allah. Menurut Al-Qadi, berkurangnya ketegangan syaraf ini mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh dan memperoleh proses kesembuhan pasien. Nah, penemuan seperti ini semakin meyakinkan kita terkait ijazul Quran. Yakni apa? Kemukjizatan Al-Quran. Ya, ini bagian dari ijazul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran menjadi satu penawar. Ya, saya mohon izin ya, saya keluarkan dulu ya supaya ini dapat gitu ya, supaya nggak teori aja ya, saya keluarkan dulu ya. Nah, di sini saya akan tampilkan lagi. Mana ya? Saya cari dulu Zoom saya. Sudah kelihatan saya? Semuanya lihat saya? Oke, semuanya minta tolong yang masih ada tangan kanan dan kirinya diangkat. Diangkat semuanya yang bisa menyalakan video, oke? Kanan dan kiri diangkat ya. Kalau saya bilang buka berarti gini ya. Kalau tutup gimana? Ini ya. Oke, sekarang buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Oke, sip. Bagus, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, kalau di NLS ini, di kami nih, di tim ya, di kelompok kajian ini, kalau menghadapi orang yang COVID tadi, kalau Ibu luar biasa tadi Ustazah yang menyampaikan pelatihan pernafasan. Nah, teman-teman sekalian, di Al-Quran itu ada huruf jahr. Contohnya yaitu huruf hijaiyah, lam. Istighfar, astaghfirullah. Di situ ada lam, lafzul jalalah, Allah. Gitu. Makanya sering ketika menarik pernafasan, ini kata Dr. Aisyah Dahlan juga nih, dalam riset beliau ya. Kalau cuma, mohon maaf nih, bukan mengecilkan, bukan, tapi ini menguatkan. Kalau tadi Ustazah sampaikan, tarik nafas. Nah, tarik itu ketika kita menarik, mengisi otak kita hanya maksimal 3 liter. Ya, itu hitungan beliau, Dr. Aisyah Dahlan. Ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau ditambah apa? Istighfar terlebih dahulu. Ya, istighfar terlebih dahulu. Ya, astagfirullah. Lamnya itu membuka, berarti mengosongkan. Begitu karbohidrat keluar, baru kita hirup, itu bisa 5 liter. Allahu Akbar. Ketika selesai, ya, kita kan habis hirup nih, oksigen masuk ke otak nih, kita rasakan gitu ya. Kalau di NLS itu sambil baca Al-Quran. Apa itu yang dibaca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Al-Qadar dibaca di otak. Lulus-lulus saja, disayang-sayang gitu ya. Kalau ada yang dadanya sakit gimana Ustaz? Kalau ini bukan OTG ya, dia ada gejala, misalnya dada kayak sesak sebelah kiri, bacakan Al-Insyirah. Disebut tadi sama Ustaz apa namanya? Mohon maaf nih, minta ikutan ini. Anaknya minta ikutan. Nah, ya. Nah, jadi apa namanya? Pinjamin HP sebentar. Oke, sebentar sampai mana tadi? Dada kiri. Kalau dada kiri tadi Al-Insyirah, tadi disebutkan sama Ustazah Siti, yaitu apa? Inna ma'ala usri yusron. Nabi dulu sangat digoda tuh sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi namanya Nabi. Ada mahabbah di situ, ada ruhul dakwah, ruhud dakwah. Orang Yahudi ngelemparin ya sampai apa namanya di Taif ini diituin, tapi Nabi masih cinta, orang Yahudi disuapin, mahabbah. Gitu kan. Teman-teman sekalian ya,
Pakai al-insyirah di kiri sini. Alam nashrah laka sadrak. Pakai tangan kanan ya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadat dhahrak. Sampai seterusnya sampai selesai. Kemudian apa? Baca istighfar 100 kali. Itu yang kita praktekkan gitu. Jadi pakai Al-Quran. Kenapa sih pakai istighfar, Ustaz? Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Subhanallah, begitu istighfar dikeluarin dari lisan kita, apa yang terjadi? Ya, Allah berikan ghaffara, ampunan yang banyak sekali. Ya. Kenapa kok ampunan, Ustaz? Tadi disebutkan sama Ustaz Siti tadi. Ya, bisa saja ini COVID ini karena apa? Doharul fasadu fil bahri wal bahar bima kasabat aydin nas. Yaitu apa? Ini terjadi karena tangan-tangan manusia berbuat kerusakan, buang sampah sembarangan, makan sembarangan, nggak halal gitu ya. Makan tikus, makan kelelawar, aduh macam-macam deh. Padahal kata Al-Quran, kulu halalan thayyiban. Ya, makanlah kalian yang halal dan thayyib gitu kan. Nah, karena tadi tangan-tangan manusia atau juga karena ujian, teman-teman. Ya, yuk kita menata pikiran aja, husnudzan kepada Allah. Ya, ini tamhis aja, saringan. Ya, siapa yang kemudian, nah makanya di dalam buku kami kita sebut jalan kembali kepadamu Tuhan. Ini kalau udah corona datang 2021 kita pengen kan begitu resolusi 20. Mudah-mudahan selesai, tapi nggak selesai. Apa yang kita lakukan? Istirja. Apalagi ulama-ulama diambilin istirja. Tapi teman-teman sekalian, istirja kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk orang lain. Ya, kalau ulama-ulama meninggal, beliau itu sudah bal ahya'u walakin la tashkurun. Udah hidup di sisi Allah, udah enak mereka. Yang mesti diistirja itu kita semua nih. Kenapa demikian? Kalau udah mau istirja kembali kepada Allah, kisahnya Adam alaihissalam. Ya, malaikat udah tahu duluan. Idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain diciptain manusia berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Allah. Tapi lihat, kita tuh orang hebat. Allah sendiri yang langsung bela kita. Ya teman-teman sekalian, malaikat bilang gitu, manusia berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Allah sendiri yang bilang langsung ya. Sebentar ya, saya bukakan ya. Allah, sebentar. Izin ya. Biar nggak lupa ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ya. Subhanallah, kata Allah, aku lebih tahu. Manusia tuh hebat itu. Adam tuh hebat. Coba Adam sebutkan tuh, ya. Subhanallah. Begitu disebutkan sama Adam, malaikat kan nggak tahu. Nah, ini doa kita di NLSQ. Ya, kata malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat bilang, oh iya ya, subhanallah, aku mensucikan engkau ya Allah. Ternyata memang walaupun diciptakan dari tanah tuh hebat manusia ya. Nah, ini baru kita di neuro loh baru. Ya. Tapi iblis nggak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sombong dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ngapain gua sujud sama manusia? Tuh manusia diciptain dari tanah kok gua dari api. Teman-teman sekalian, ya. Saya pakai nih supaya jadi dasarnya. Qala sahabiyul jalil Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Ya, berkata Abdullah bin Mas'ud ya kepada kita semua. Kalau mau cari ilmu, nih di hadis yang lain sebagai pengantar. Kalau mau cari dunia pakai apa? Ilmu. Ilmu. Mau cari akhirat pakai Ilmu. ilmu. Mau cari dunia dan akhirat pakai Ilmu. ilmu. Teman-teman ada kebingungan nggak saya bilang kayak gitu? Kenapa sih kok ilmu? Kalau bingung jawabannya di Abdullah bin Mas'ud. Ya, ilmu kayak gimana sih Ustadz biar kita dapat dunia dapat akhirat? Allah. Abdullah bin Mas'ud bilang, ya, man aradala ilma. Siapa yang mau cari ilmu karena ilmu itu cahaya dari Allah, ya. Nur ala nur. Allah yang kasih. Caranya gimana? Man aradala ilma falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ya ilmal awwalin wal akhir.
Kalau mau menghadapi penyakit, mau menghadapi orang yang, mohon maaf nih ya, kurang pinter, mau menghadapi orang kurang bahagia, pakailah Al-Quran. Falyushawwiril Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Pakailah Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena di dalam Al-Quran itu ilmu orang terdahulu dan yang akan datang. Bingung, vaksinasi, gini. Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Telah kuturunkan Al-Quran sebagai obat buat kalian semua. Allah. Wa idza maradtu, dan kalian kalau sakit, fahuwa yashfin. Kalau kalian sakit, aku, kata Allah, yang menyembuhkan. Ya, subhanallah. Ya. Inna dewaun, astagfirullahaladzim. Setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali obat penyakit kematian. Teman-teman sekalian ya, mohon izin ya, tadi saya nambahkan dari Bu Siti tadi. Kalau Bu Siti pakai pernafasan, kalau di kami pakai apa tadi? Ditambah apa? Istighfar. Begitu mau tarik nafas, istighfar dulu. Astaghfirullah. Ingat tadi ayatnya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midarar. Mau nggak kita dikasih penyembuh dari langit dari bumi? Ya, mau dikasih penyembuh dari yang kita nggak tahu. Pasti mau. Caranya gimana? Istighfar dulu, istighfar. Astaghfirullah. Kalau Adam tadi kan Rabbana dzalamna, itu istighfar juga, akuin dulu. Nah, nanti saya tulis di buku saya tuh. Awareness, benar tadi yang kata Bu Siti. Yang pertama itu awareness, sadar. Ya, sadar, mesti kita sadar. Awareness, baru nanti tangganya setelah taubat itu naik kepada keridoan. Oke, saya nggak berlama-lama, saya lagi apa? Saya tampilkan lagi ya slide-nya ya. Tadi soalnya lagi seru ya. Karena ada terapinya, makanya saya rasa penting sehingga saya perlu lengkapi ya. Kalau pakai yang di Bu Siti udah keren banget. Ya, tinggal kalau karena kita muslim semua ya di sini ya, kalau yang non muslim nanti pakai bacaan-bacaan di dalam agamanya yang disarankan ya, bagaimana cara, kan ada tuh kalau di Katolik kalau nggak salah ya, pertaubatan atau seperti apa itu seperti itu. Oke, sudah tampil? Sudah. Nah, itu sebagai i'zazul Quran, mukjizat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Isra 82 ya, silakan ditulis Al-Isra, nanti di rumah dibaca. Nah, sekarang Rasulullah, kalau tadi pakai Allah, sekarang Rasulullah bilang, tiadalah suatu kaum berkumpul di rumah Allah di masjid kayak gini, ini juga termasuk kumpul-kumpul. Di dalamnya ada Al-Quran dibacain loh kan, karantina di rumah atau isolasi mandiri ataupun di rumah sakit sama aja. Ya, teman-teman sekalian tuh kalau kami, ini saya nggak kelihatan ya. Oke, saya pakai akun satu lagi ya. Guys, sebentar. Saya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kan? Oke, nanti teman-teman bisa lihat slide-nya dan kalau cari ini mana orang yang ngomong nih. Cari di akun satu lagi ya. Nah, teman-teman sekalian, tuh kami 26 sama dengan hari ini 4 ya, sebelumnya 22. Itu kita bilang, sampai di rumah, oke, ambil Al-Quran. Sampai di rumah sakit, ada Al-Quran nggak? Ada. Kalau nggak ada, kita anterin. Teman-teman sekalian, pakai Al-Quran. Terus diapain Al-Quran ya Ustaz? Kalau sampean bisa YouTubean, setelin murotal. Kalau nggak bisa, baca Al-Quran. Terbata-bata Ustaz, nggak apa-apa. Udah dapat berkahnya insya Allah. Kalau nggak bisa Ustaz, kalau nggak bisa tulis Al-Quran, modal pulpen, kertas kosong, tulis Al-Quran. Itu latihan emosi dalam satu jurnal ya. Kalau nggak salah di psikologi UNER, itu menulis itu untuk apa? Melatih emosi, soul. Itu baru di soul, belum di spirit. Ya, kalau nulis dia mohon maaf nih, nulis diary, nulis curhatan tadi, itu baru di soul. Udah bisa sembuh, udah bisa dengan izin Allah. Kalau mau lebih sembuh lagi, pakai yang spirit, Al-Quran yang ditulis itu kan. Oke, lanjut ya. Next. Al-Quran sebagai zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya, ala bidzikrillah, ini Allahnya kelewat ke depan ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tadi yang disebutkan apa namanya Ustazah ya, itu apa? Ketenangan kan? Mari kan gini ya, apa Indonesia tenangkan COVID-19. Ya, begitu saya tahu judul itu langsung saya tertantang. Saya hubungi Bu Siti itu ya. Ustazah, bisa nggak saya masuk ke komunitas itu? Saya pengen berbagi nih ya. Kenapa? Karena ketenangan itu disebutkan dalam Al-Quran kami, di dalam Islam. Allah sebutkan ya, hudal linnas, ini petunjuk buat manusia, eman kalau nggak disampaikan. Ya, kalau mau tarik nafsul mutmainnah, Allah panggil tuh.
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba, saking cintanya, sayangnya Allah Jalla Jalaluhu pada kita semua. Kita dari surga dan Allah nggak mau kita ke neraka. Dipanggil supaya apa? Punya nafsul mutmainnah. Rahman Rahim Allah kepada kita semua. Ya, coba kalau alladzina ya kan, kalau nggak pakai Al-Qur'an ya bisa tenang gitu ya kan. Tapi godaan nih ya, lingkungan ini, sampai Nabi udah berpesan kok. Bayi yang baru dilahirkan itu keadaannya fitrah, tapi lingkungan keluarga yang dijadikan jadinya Majusi, Yahudi, Nasrani bisa mengubah segalanya. Maka ikatkanlah diri kalian manusia kepada Al-Quran, kalamullah. Ini kata siapa? Kata, saya agak lupa nih siapa. Imam Syafi'i insya Allah. Kalau kata Ibnu Athaillah, ya, kenapa kalian nggak tenang? Ya, naik kapal aja bisa tenang, nakodanya nggak kenal. Naik pesawat bisa tenang, pilotnya nggak tenang. Lah hidup kenapa nggak tenang? Ternyata karena nggak menggantungkan diri pada Tuhan, pada Allah, dan juga tidak interaksi sama Al-Quran, nggak dipakai zikir. Oke, lanjut. Mana nih? Oke, bercermin dari fakta, ini keren. Pengakuan orang-orang yang positif corona juga mengungkapkan bahwa saat mereka sakit dan mendengarkan banyak informasi tentang corona di media, malah semakin menambah beban bagi mereka. Nah, nggak apa-apa. Tadi Bu Siti kan niatnya supaya ingetin sejarahnya corona ya di Wuhan. Ya, kalau bisa nanti jangan setel-setel lagi ya. Kalau setel Al-Quran aja gitu ya. Kenapa? Karena pengakuan orang yang positif itu semakin dengerin semakin stres. Nah, seperti yang dilansir oleh Gatra, di Gatra ya majalah ya, seorang pasien berinisial J dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang sebelumnya positif COVID-19 setelah menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum RSUD Sulbar, Sulawesi Barat, semakin membaik. Bahkan pihak rumah sakit menyatakan bahwa dari hasil uji lab swab, pasien dinyatakan negatif dan tidak positif lagi. Ada hal yang menarik teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, sahabat NLSQ dan IASI ya. Selain ikhtiar medis yang wajib dilakukan, yang bersangkutan menurut sejumlah staf RSUD juga rajin mengaji dan sholat 5 waktu. Teman-teman, saya itu alhamdulillah dikasih kesempatan belajar NLP. Saya itu dikasih kesempatan belajar juga tentang yoga ini, alhamdulillah. Tentang EFT, Emotional Freedom Technique, alhamdulillah. Tapi terakhir-terakhir Allah ada yang mengamanahkan kepada saya, udahlah ngapain kamu cari muter-muter. Bukan cari muter-muter, memang itu perjalanan yang ditakdirkan Allah, tak bilang itu. Sekarang pakai Al-Quran. Al-Quran itu perintahkan sholat. Sholat itu menjadi meditasi terbaik seorang muslim. Allah. Percakapan kita, ya itu self talknya banyak banget tuh di situ di sholat itu. Sedangkan self talk kata dokter di Pak Kopra itu 60.000 kali terulang. Jadi begitu kita ngomong, aduh sakit, waduh mati nih gua nih kena COVID nih. Allah, 60.000 kali terulang. Coba kalau sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagimu Allah, Rabb semesta alam. Mana? Pasrah. Allah. Lakukan pada pola hidup sehat dan membersamai Al-Quran dengan membaca setiap hari, memahami kandungan ayat-ayatnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini orang sembuh karena interaksi dengan Al-Quran dan sholat 5 waktu. Mana ini? Kenapa ini? Ini udah selesai. Baik, satu slide lagi ya. Mohon maaf nih ya. Ustaz, cerita-cerita itu ada dasarnya nggak nih? Supaya ada jawabannya itu, mohon izin ya. Habis ini kita tanya jawab. Ya, dasarnya dari sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya ambilkan dari beberapa jurnal ya. Oke, sudah tampil? Coba saya cek dulu partisipannya berapa ini. Wah, lumayan ya, 25 ya. Nanti terekam, nanti kita upload di YouTube ya biar banyak yang mendapatkan manfaat. Nanti silakan di-share. Nah, teman-teman sekalian ya, the Quran is rebuilding the immune system of the body. Coba. Tadi kan disebut Al-Quran membuat imunitas kita menjadi meningkat kayak gimana sih? Coba dong, jelaskan dong secara ilmiah. Allah. Begitu Al-Quran ini punya, tadi kalau pakai jurnalnya Malaysia, punya apa? Apa namanya? Elektromagnetik, gelombang elektromagnetik itu mengaktifkan nih sinyal-sinyal listrik yang ada di otak kita.
Ya, the immune system of the body is also a program. Jadi dibangun lagi sistem imunnya dalam tubuh kita kalau pakai Al-Quran. Ya, sedangkan penelitian aja nanti habis ini saya ada slide-nya. Jepang itu pakai air dibacain yang baik. Aduh, air, kamu hebat sekali ya ciptaan Tuhan. Aku mau minum, nanti tubuhku jadikan sehat ya. Bentuknya jadi kristal. Pakai kata-kata baik aja. Qaulan ma'rufa. Ya, qaulan ma'rufa ini juga Al-Quran juga. Suruh bilang qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Coba kalau itu diganti Al-Quran, jadi kayak gimana tuh air? Kita akan lihat ya. Jadi kristalnya lebih kuat lagi. Ya, oke. Therefore, when the virus enters the cell, it will affect the system and cause damage. Teman-teman sekalian, virus ketika masuk, tadi udah disebutkan sama Ustazah Siti ya, tubuh itu sebetulnya mau melawan. Tapi mohon maaf kalau ada penyakit, ya kan, apalagi penyakit hati nih. Itu dari diri sendiri, saya feeling, nyembuhkan dari diri sendiri, ya. Penyakit misalkan ada penyakit bawaan kan sering kan diberitakan, yang penyakit bawaan itu yang biasanya langsung cepat drop dan kemudian ya karena faktor itu ya kemudian juga nggak kuat melawan. Gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kita yang kemudian tahes ini ya kata orang Malang dia sehat, ini pakai Al-Quran cepat tuh. Ya, begitu di swab lagi nanti, coba lanjut ya. Yang pertama rebuilding apa tadi? Imun sistem imun. Yang kedua, the Quran is reprogramming the brain cell. Ya, Al-Quran itu melakukan pemrograman ulang kepada sel otak kita. Coba. Ayo, ini generasi bukan milenial kan? Generasi zaman saya dan di atas saya kan. Dulu kan ada CD tuh ya, ada CD-ROM, ada CD-RW. CD-ROM buat nyimpen aja. Kalau CD-RW itu reader and writer. Menulis ulang bisa di situ, datanya ditambahkan. Otak kita itu sifatnya rewrite. Bisa ditulis ulang. Jadi kalau pengalaman misalnya sedih kan gitu, ada nangis, bahagia, yuk ketawa-ketawa kan gitu ya. Mohon maaf nih, saya nambahkan aja. Begitu tadi nafas ditarik, kalau kata Ustazah tadi kan gitu kan, apa yang dibilang? Ha gitu kan. Kalau di kami kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada huruf lam lagi. Begitu lam lagi, masuk lagi tuh oksigen. Kalau ha memang kan di atas kan ya. Itu memang dia keluar. Tapi lam alhamdulillah itu lebih besar serapannya kepada oksigen. Jadi boleh kalau teman-teman pakai NLSQ ya atau pakai tambung hening, bisa dua-duanya. Itu udah cukup bagus dari tambung hening. Kalau mau ditambah lagi kan alhamdulillah setiap kalimat thayyibah itu bernilai ibadah loh, tambah lagi. Ikhtiar dapat pahala, begitu tasbih, tahmid dapat pahala, double dong, hebat kan? Oke, lanjut. Nah, ini kita percepat aja ya. Ini tadi apa ini? God Almighty Sight, udah ini lewat aja ya, surat 30 ya. Ini MRI ya, alat untuk kaitannya dengan neuroscience ya, memeriksa bagian otak atau kepala kita. Ini kita lanjutkan ya. A cell explodes because of the increasing of the virus inside. Nah, udah kita lanjutkan ini. How the virus work. Teman-teman sekalian ya, banyak yang bilang, oh virusnya gini. Oh, ada yang bilang konspirasi, bilang ini, bilang itu. Nah, bagi seorang muslim, seorang mukmin kalau ini udah musibah, ya, ini asoba min musibatin qalu astagfirullah. Biiznillah kita ajalah, ada ayatnya kayak gitu. Sesungguhnya itu sudah tertulis. Kalau udah kejadian kayak gini 2021 belum usai, itu udah tertulis, ya. Udah tertulis di kitab sana dulu. Ya, dan ini teman-teman sekalian, virus ini bisa bekerja di dalam tubuh kita dan bisa juga kita lawan. This is the idea of healing by the Quran because the Quran has the opposite information. Makanya kalau di kami NLSQ kita bilang, kalian punya Al-Quran, dibaca ya Al-Qurannya, ada terjemahnya, ada, hebat lagi. Ya terjemahnya, contoh, penetapan manusia sebagai khalifah di bumi, baca tuh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Loh, enak diwaca. Daripada dengerin, oh apa enak itu. Apa bahasa Jawanya keluar ya. Enak sekali kan dibaca cerita itu. Ya, storytelling di dalam psikologi itu bisa menerapi emosi juga. Ya kan? Oke, baik. Saya percepat ya teman-teman sekalian. Virus attacking a healthy brain cell. Ya, yang merusak ya. Kemudian apa? Nah, ini crystal of water frozen affected by the sun. Teman-teman sekalian, sun
ya tadi kan sudah dibahas ya di NLP, ini juga dibahas juga sound, auditory, ya telinga. Makanya Al-Quran itu bilang inna sam'a wal absar wal fuada. Ini telinga, mata, hati semuanya harus fungsi. Ya ada tuh orang dikasih mata, hati, telinga nggak perlu difungsikan ya. Bahkan kayak kalau dibilang tadi ya kayak binatang yang apa itu balhum adil, yang tersesat gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita kan dikasih suara nih, kita pakai tuh ya. Nah biasanya ya yang kita dampingi, kita bilang air minum ada kan airnya, oke airnya dibacakan coba. Kalau ada zam-zam malah kita kasih ya, suruh zam-zam, kemudian bilang kalau kata Nabi air zam-zam itu kamu dapatkan berkahnya sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Mau sembuh COVID pakai itu. Ya, dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta apa? Ya Allah sembuhkanlah. Pakai Al-Fatihah lebih bagus. Lanjut. Nah, ini blood cell lewat aja ya. Itu penelitian-penelitian tentang sound tadi loh ya. Nah, ini mechanism of hearing in the human being. Teman-teman sekalian, tadi yang disampaikan Ustazah Siti itu bagian yang kami sebut di neuro saja, yaitu neurolinguistik. Teman-teman, kalau belajar tentang neuroscience di NLSQ, yang pertama itu ada neurokognisi atau kognitif. Pengetahuan informasi yang masuk itu akan sangat mempengaruhi kita. Ya, bahkan kalau di NLP disebut memodel kita, ya, membentuk figura ya, atau istilahnya apa namanya? World view, cara pandang kita. Nah ini ya berita yang masuk itu juga kan kayaknya ada mekanisme di dalam telinga kita. Telinga, hidung, tenggorokan, hati. Dan hubungannya dengan apa nih telinga yang dekat? Yaitu otak. Makanya teman-teman sekalian, ini pernah kita buktikan, siswa kita kerjain. Ya begitu ketemu dibilang, kamu kok pucat ya. Yang satu lagi bilang, iya kamu sakit ya. Kamu kayaknya kamu nggak sehat deh. Nggak lama dari itu di self talk, di negatif self talk, dia langsung gini, Kak, saya pulang dulu ya. Kenapa? Sakit tuh, ya. Makanya teman-teman sekalian, kalau ada berita-berita itu ya, yang kurang baik tadi udah disebut sama Ustazah Siti ya, yang hoax itu misalnya, udah nggak usah itu, pakai aja yang baik-baik, berita dari Al-Quran apalagi, hebat. Sound if wave, ya, suara itu gelombang teman-teman sekalian, ya ada gelombangnya, ya, yang kita tangkap. Oke, lanjut ya. Nah ini healing by sound. New methods for healing a pirate to replace the actual method. One of the most important is healing by sound. Jadi pakai suara. Tadi kan udah diteliti tuh ya. Ada orang muslim dan non-muslim pakai suara Al-Quran. Sembuh dua-duanya. Allah. The cell is the unit of the body construction. Ini sel ya tadi yang saya sebut. Jadi tubuh kita sel bagian terkecil sel. Ya, sampai dibilang kan wa may ya'mal mithqala dzarratin, itu kan biji sawi, itu sebetulnya sama atom juga, itu juga sel kita. Makanya bahasanya Ustazah Siti tadi komunikasi, self healing dengan diri kita. Aduh dadaku kok sakit, alhamdulillah ya Allah, cepet deh sembuhin deh biar aku bisa aktivitas lagi. Kaca komunikasi dada. Ya, tadi kombinasi. Oke, lanjut. Ya, wah sedikit lagi nih waktunya. Nah, ini saya tutup aja dengan ini deh. Di sini tanya jawab masih ada 10 menit. Yes, healing by Quran is a 100% real and true act. Ya, dia itu penyembuhan dengan Al-Quran itu 100% nyata dan benar adanya, teman-teman sekalian. Ya, can heal from all kind of physical, psychological, evil effect ya, evil effect, worries ya, magic gitu ya. Penyakit apa? Fisik, psikologi, gangguan tadi kalau kata Ustazah Siti tadi kan ruqyah ya. Gangguan syaiton itu kan keraguan, apa namanya, ketakutan gitu kan, magic itu pakai Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum situ ini yang terakhir oleh-oleh ya, pagi siang tadi saya dapat dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Saya pengen mengajak beliau sebetulnya ya untuk membahas ini ya. Kalau beliau kan sisi neuronya kuat ya, kalau kami coba mengkaji di Al-Quran. Nah ini teman-teman sekalian ya, kalau melatih emosi nih, kalau pakai literaturnya Dr. Hawking ya, ini kita punya gelombang kayak gini dalam tubuh kita. Nah kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman sekalian? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Nah, ini dari Dr. Aisyah Dahlan ya, dan ini kita gabungkan juga dengan
Imam Ghazali ya dengan tasawuf ya dari Islam seperti itu. Nafsu kita itu dibagi 3, nafsul lawwamah, nafsul amarah, dan nafsul mutmainah. Ini yang dipanggil sama Allah. Zona ini disebut apa? Nah, kalau di NLSQ ini kita tambahkan, nanti kita tampilkan ya grafik NLSQ sendiri ya. Kalau di Dr. Aisyah Dahlan ini disebut zona ikhlas. Ya, yaitu apa? Gelombang berapa ini? Mulai dari 200 sudah mulai semangat. Kalau kata Dr. Hawking ini belum bisa penyembuhan semangat itu. Baru bisa nerima, ini udah mulai bisa menyembuhkan, nerima, tapi juga masih 350. Yang terbagus seperti yang disampaikan Dr. Siti, yaitu mulai tenang atau damai, peace, cinta, yaitu berapa di situ? Berapa itu? Berapa teman-teman? Lihat 600. Nah, lihat yang saya sebutkan kan, pencerahan. Ya, udah mulai pakai pencerahan itu 700.000, bahkan pakai pencerahan dan peradaban, tak terhingga. Ya, kalau pakai ketauhidan. Teman-teman sekalian, kalau di NLSQ zona ikhlas ini kita bagi menjadi 3. Kita bagi menjadi berapa? 3. Yang pertama yaitu syukur. Yang pertama apa? Syukur. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Coba la in syakartum la azidanakum. Alhamdulillah ya, saya misalnya ya yang kena Covid nih kayak Ustazah Siti kan gitu ya kan. Beliau masih syukur kan. Alhamdulillah ya, yang lebih parah banyak. Kan kata beliau kan tadi gitu. Begitu syukur naik tuh. Ya. Tadi kan udah mulai. Begitu syukur naik dia. Baru apa? Lebih naik lagi. Sabar. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Kemarin saya baru ngerti tuh orang Jakarta, namanya Pak Sopoyono apa siapa tuh. Ya, dadanya sakit semuanya. Nah, saya bilang, saya kasih tadi al-insyirah sebelah kiri dengan istighfar. Kemudian ayat kursi sebelah kanan, tadi belum ya? Ayat kursi sebelah dada, sebelah mana ayat kursi? Kanan ditambah la ilaha illallah. Jadi sabar, itu lazimkan dulu, minta tolong sama Allah. Nah, tangga yang ketiga kalau di NLSQ yaitu apa? Tangga syukur, sabar, dan ikhlas. Kholas, teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke forum untuk bisa tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti. Silakan, monggo. Siapa yang mau duluan? Masih ada 5 menit. Setelah ini kita tutup ya, karena sudah 2 jam. Saya, Pak. Oke, monggo Bu Haziatun Nikmah. Ya, dari mana gitu? Ya. Maaf nih tadi terlambat. Tuh setengah jam. Ya, ini saya mau tanya, Pak. Yang anak saya ini pilek ini sejak kecil sampai sekarang ini belum sembuh-sembuh. Nah, ini kira-kira diapakan ini, Pak? Terima kasih. Monggo Bu Siti, monggo bisa membantu, nanti saya tambahkan. Iya, berapa tahun, Bu? Iya, berapa tahun anaknya? Oh, kelas 3 SMA. Oh, udah 3 SMA. Iya. Kalau udah 3 SMA pasti udah bisa dilatih ya, Bu ya, untuk apa, Pak? Apa, Bu? Enggak. Kalau misalnya udah 3 SMA berarti udah bisa dilatih pernafasannya, latihan pernafasan yang tinggi. Pernafasan. Tarik nafas gitu. Buang, relax. Dia misalnya berapa lama nafasnya? Apa misalnya 20 detik udah bisa belum? Itu dilatih sampai maksimalnya 60 menit lah. Nah, itu dilatih tiap hari, Bu. Sampai dia bisa menit. Naik nafas. Mungkin nafasnya yang gitu ya. Naikin lagi baru 20. Itu yang saya tahu ke murid-muridnya di mereka ketika saya mau ajar itu ada
teman, ada yang bantu pilot, terlakukan. Jadi pertama dia mensyukur dulu nih nafasnya gitu. Terima kasih Allah nikmat nafas ini gitu. Sebelum tidur mati dan dilatih untuk memaafkan kesalahan teman-teman. Ya. Maaf Bu, ini suaranya kurang jelas ini. Keterangannya tadi kurang jelas, soalnya suaranya putus-putus. Nanti dijawab di WA aja Ustazah. Sepertinya sinyalnya kayaknya. Iya. Oh, intinya tarik nafas Bu ya, kemudian dikeluarkan sambil ditutup ya. Di grup ya Bu ya, di WA. Oh iya, makasih. Nanti Ustazah bantu pakai ketik atau voice note insya Allah. Nanti beliau bantu. Aja ya. Oke. Iya, makasih Bu. Oke. Saya nambahkan sedikit aja Bu Haziatun Nikmah. Jadi kalau sakitnya mungkin bisa diperiksakan dulu ya. Sakitnya apa-apa. Pileknya karena apa gitu kan. Dari sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali saya periksakan, tapi tetap belum sembuh-sembuh. Ya. Nah, kami gini, mungkin dicoba sesekali gitu ya, melakukan kalau di tingkatan 300 tadi itu kontemplasi ya, istilahnya Ibu coba mencendiri dulu ya. Nabi aja sampai ke Gua Hiro gitu ya. Kalau jenengan cukup tetap di rumah gitu ya, tetap di rumah, kemudian coba hening aja. Kalau bahasanya Ustazah Siti tadi itu pakai kampung hening gitu ya. Ibu heningkan dulu diri, maksudnya tenangkan. Kemudian ambil air. Ya. Ingat, sadari bahwa potensi ibu itu luar biasa. Begitu ibu ridho kepada anak, kira-kira apa yang diberikan Allah? Ridho. Nah, yang pertama selalu pakai tangga yang kalau di buku nanti dibahas. Taubat. Taubat itu tidak selalu karena kita berdosa, ya. Tapi apa? Itu juga sebagai bentuk syukur. Nabi, ya Nabi sholat tuh sampai bengkak-bengkak, ya. Istri beliau tanya, kenapa Nabi? Kok kan dijamin surga? Yang boleh nggak boleh tak aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berarti sama. Satu udah itu dihituin dulu, diheningkan diri, kemudian apa? Istighfar. Ya. Kalau alhamdulillah itu memang ujian karena kesalahan kita, bagus, akan berguguran. Kalau memang mungkin itu karena ujian supaya kita makin dekat sama Allah, lebih bagus lagi. Nah setelah itu apa? Ridho. Ridhonya caranya gimana Ustaz? Airnya tadi ambil kemudian minta sama Allah. Ya Rob, ini kalau dengan wasilah ini nih anakku sembuh, jadikan ya Allah. Baca yang ibu bisa. Apa? Al-Fatihah, bacalah. Ya, kalau bisa biasanya kami tambahkan istighfar 100 kali, kemudian ditutup dengan sayyidul istighfar, pedangnya istighfar, penghulunya istighfar, dahsyatnya istighfar, yaitu bacaannya gimana nanti saya kasih di WA ya, WA grup ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhanku. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, engkau yang Tuhan kami, nggak ada selain engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan kami, wa khalaqtani, astagfirullah. Anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, astagfirullah. Iya Pak, saya pernah dengar itu. Nanti saya carikan. Ini saya diingatkan istri saya ya. Beliau mengingatkan tapi saya nggak dengar ya. Nanti saya itu tuliskan redaksinya. Astagfirullah. Karena udah maghrib ya. Kita diingetin udah maghrib waktunya ini. Khalaqtani, astagfirullah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, ampuni. Fa innahu, kalau engkau enggak ampuni ya Allah, la yaghfiru dzunuba illa anta. Dosa ini enggak akan diampuni kecuali engkau yang ampuni. Hebat. Tiupkan langsung ke air itu. Minumin, tunggu aja insya Allah ya, barokah nasama'i wal ardh. Bukan dari airnya, bukan dari mana-mana, dari berkahnya Al-Quran, karena dia itu kalamullah. Wa nunazzilu minal Quran, diturunkan Al-Quran buat syifa kita semua.
oh itu karena ustadznya hebat, itu karena aku dong, aku ini. Itu baru masih di gelombang berapa itu tadi yang emosi. Tingkatkan kepencerahan, serahkan spiritual kepada Allah, tauhid. Kholas, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.